Kami mulai dengan bagian pertama, environment dari ekonomi yang sekarang ini sedang sangat dinamis. Pertama, banyak kita semuanya mengikuti pemilu di Amerika Serikat yang baru selesai dan terpilihnya Presiden Donald Trump yang akan memulai pada bulan Januari 2025. Terlepas dari pemilu, kondisi ekonomi Amerika Serikat relatif resilient, artinya pertumbuhannya masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara G7. Pasar tenaga kerjanya juga masih kuat. Inflasi mulai melambat di level 2,4 dan oleh karena itu mendasari keputusan dari The Fed untuk menurunkan 25 basis poin lagi pada pertemuan FOMC pada bulan November ini. Di sisi lain, reaksi dari market terutama antisipasi terhadap fiscal policy nanti di bawah Presiden Trump yang kemungkinan cukup ekspansif tapi remain to be seen karena mereka juga punya ambisi untuk memotong belanja hingga 1 triliun US dollar dalam waktu 10 tahun, berarti 100 billion per tahunnya. Namun yield dari US Treasury 10 tahun mengalami kenaikan karena memproyeksikan bahwa APBN di Amerika Serikat mungkin relatif masih ekspansif. US dollar menguat terutama juga dengan berbagai arah kebijakan Presiden incoming yaitu Presiden Trump, terutama di bagian penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja, untuk beberapa yang sifatnya strategis, proteksionisme dengan menaikkan tarif import dari barang-barang. Selama ini mungkin targetnya adalah Amerika Serikat terhadap RRT yang memang membukukan surplus RRT. Namun sama seperti waktu Presiden Trump bagian pertama dulu, beliau juga US Treasury-nya melihat semua partner dagang Amerika yang surplus. Dan kemudian akan melakukan, jadi mungkin tidak hanya RRT saja yang kena, dan dalam hal ini ASEAN seperti Vietnam dan beberapa negara lain mungkin akan dijadikan poin untuk fokus dan perhatian terhadap pengenaan tarif import ini. Kemudian dari sisi geopolitik diharapkan adanya gencatan senjata atau adanya perdamaian dan juga isu perubahan iklim yang di bawah Presiden Trump barangkali tidak seagresif seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden dengan Partai Demokratnya. Untuk itu nanti ada pengaruhnya kepada seluruh dunia karena seperti komitmen terhadap climate change itu nanti pengaruhnya terhadap dibolehkannya kembali production dari fossil fuel nanti mempengaruhi oil price dan juga terhadap masa depan electric vehicle atau mobil listrik dengan seluruh rantainya. Untuk Eropa perekonomiannya masih relatif stagnan, rendah, dan terus bertubi-tubi dihadapkan pada masalah geopolitik maupun dalam kondisi di dalam negeri masing-masing demokrasinya. Inflasi masih di level 2%, untuk sekedar mengingat Eropa sebelum terjadinya kenaikan inflasi tahun 2022 itu sempat inflasinya 0 bahkan deflasi negatif inflation. Tapi sekarang 2% itu ya dianggap tinggi untuk track record-nya European economy. European Central Bank sudah menurunkan suku bunganya karena ini merespons tadinya inflasi sempat double digit atau bahkan di 10 atau 11%, sekarang sudah 2%, mereka telah menaikkan suku bunga pada level 3,4. Untuk Inggris juga sama, inflasi masih terasa sehingga mereka sudah menaikkan suku bunga di 4,75. Jadi lingkungan higher for longer itu masih dirasakan sampai kuartal ketiga dan keempat. Karena mereka belum melakukan pemangkasan suku bunga. Untuk ekonomi kedua terbesar RRT, kita semua mengikuti bahwa perekonomian masih struggle untuk merecover pertumbuhan ekonominya agar bisa bertahan di sekitar 5%. Krisis properti, kemudian utang dari pemerintah daerah, dan restructuring yang belum selesai menyebabkan perekonomian Tiongkok mendapatkan kinerja yang tidak terlalu baik.
Bank Sentral RRT mengumumkan adanya stimulus dari sisi moneter pada akhir September yang lalu. Market belum bereaksi cukup impress karena yang dibutuhkan sebetulnya juga stimulus dari sisi fiskal. Untuk stimulus fiskalnya dengan size katanya diumumkan 10 triliun yuan, namun dalam hal ini implementasinya masih remain to be seen. Pertumbuhan ekspor dari RRT pada bulan Oktober kemarin mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ini juga akan menimbulkan tension politik dagang antara RRT dengan negara-negara partnernya. India yang sekarang menjadi emerging market yang cukup tinggi pertumbuhannya, mengalami inflasi yang relatif tinggi yaitu di 5,5%. Dan dalam hal ini RBI yaitu Research Bank of India mungkin belum akan memotong suku bunganya dengan inflasi yang tinggi. Di negara-negara ASEAN kita melihat banyak negara ASEAN yang pertumbuhannya relatif baik dan recover, sedangkan di Timur Tengah konflik dengan adanya perang baik itu di Gaza, Lebanon dan sekarang bahkan dengan Iran, Israel itu akan menimbulkan tension. Environment global yang seperti ini menggambarkan volatility dari komoditas masih akan kita expect berlangsung sampai 2025. Perdagangan akan mengalami protectionism dan tension atau trade war yang diperkirakan juga akan meningkat tinggi. Dan ini pasti mempengaruhi kinerja dari industri manufaktur yang merupakan bagian dari supply chains. Berbagai kinerja ekonomi tentu mempengaruhi fiscal position dari setiap negara. APBN di masing-masing negara harus bekerja sangat kuat. Namun pada saat yang sama banyak negara posisi fiskalnya tidak dalam situasi bagus karena mereka sudah menghadapi debt to GDP ratio-nya yang sudah relatif tinggi. Ini yang menyebabkan dilema yang tidak mudah dari fiscal policy di berbagai negara. Itu lingkungan yang kita hadapi. Dalam lingkungan ini pertumbuhan perekonomian Indonesia masih relatif terjaga. Berbagai negara mengalami juga recovery, tapi beberapa negara justru mengalami perlemahan. Kita lihat terutama yang di ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia termasuk yang pertumbuhannya relatif tinggi dan kuat. Sedangkan Singapura pulih kembali dengan adanya juga beberapa perdagangan, namun ini juga akan remain to be seen dengan adanya potential trade war. Amerika seperti kami sampaikan relatif kuat dibandingkan G7, sedangkan Eropa masih lemah. Manufacturing global aktivitasnya dalam hal ini relatif masih stagnan. Kalau kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri, 49,4 itu adalah PMI indikator untuk aktivitas manufaktur, itu masih pada zona kontraksi yaitu di bawah 50. Dan kontraksi ini sudah terjadi untuk manufaktur global sejak bulan Juli. Walaupun kita lihat Oktober membaik dengan recovery kelihatan ke atas, tapi itu masih di bawah zona ekspansi. Dan kalau kita lihat dekomposisi per negara, kita lihat untuk yang ekspansi di atas 50% itu hanya sedikit negara seperti India dalam hal ini, dan to some extent kita lihat yang hijau itu adalah Tiongkok sudah mulai tumbuh. Tapi negara-negara seperti Jepang, Indonesia juga termasuk itu masih dalam posisi yang kontraktif. Jadi kontraksi jauh lebih banyak, 56,5% dari negara yang dimonitor oleh PMI, sedangkan hanya 43 negara yang menikmati ekspansi yaitu dengan PMI di atas 50. Harga komoditas yang akan mempengaruhi APBN dan ekonomi Indonesia kita lihat relatif masih dalam posisi agak lemah dan ini nanti mempengaruhi penerimaan negara kita. Kalau kita lihat dari mulai harga minyak yang meskipun terjadi ketegangan perang di Timur Tengah, harganya masih ada di sekitar 70 bahkan 74, tidak menyentuh angka APBN yaitu $80 per barel. Natural gas kita juga masih dalam posisi relatif murah di 2,7. Kalau kita lihat month to month growth-nya bahkan mengalami kontraksi. Kita lihat untuk Brent month to month-nya kontraksi 8,2, natural gas turun 14%. Untuk coal, batu bara, kita juga mengalami kontraksi 5%. Year to date, dalam hal ini
masih juga mengalami penurunan 3,6. Kalau kita lihat untuk gas tadi sudah agak membaik kalau dihitungnya dari year to date. Namun Ibu Bapak sekalian, anggota dan pimpinan Komisi 11 yang kami hormati, untuk APBN kita biasanya lihatnya di year on year. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat, coal kita year on year-nya itu kontraksi harganya itu 25%. Ini yang menjelaskan banyak perusahaan-perusahaan batu bara yang kemudian setoran pajaknya menjadi menurun. CPO kita sudah mulai agak membaik, kenaikan harganya bahkan sudah menyentuh di atas 1.000 lagi. Ini adalah is a good news untuk kita. Year on year-nya tumbuh 4,7. Sedangkan untuk beras kita masih relatif stabil rendah. Ini mungkin dengan mulai masuknya musim panen di berbagai negara. Dengan lingkungan itu kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru saja disampaikan oleh BPS. BPS menyampaikan kuartal ketiga growth dari perekonomian kita 4,95. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal ketiga 2021 pasca pandemi, kita relatif tetap bisa menjaga perekonomian kita tumbuh di sekitar 5%. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah karena periode 2021 hingga 2024 itu bukan periode yang tenang. Tadi saya sampaikan interest rate global naiknya itu luar biasa tinggi. Belum pernah terjadi kejadian terakhir dengan interest rate yang naik sangat cepat itu 40 tahun yang lalu. Jadi dalam situasi ini Indonesia masih bisa terjaga inflasi tinggi di negara-negara maju dengan interest rate yang tinggi, higher for longer, namun kita tetap bisa menjaga 5%, itu adalah sesuatu kinerja yang relatif baik. Kita lihat dari sisi komposisi penerimaan. Kalau kita lihat dari konsumsi rumah tangga Q3 2024 masih tumbuh di 4,91. Ini relatif cukup baik. Tentu kita mengharapkan kalau growth mau di atas 5% secara kuat, pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga diharapkan tetap bisa terjaga dengan pertumbuhan yang juga di atas 5%. Namun konsumsi rumah tangga ini pertumbuhannya relatif ajek dibandingkan kondisi Q1, 2, dan 3 yaitu sekitar 4,9. Bisa 91, bisa 95. Untuk investment PMTB, pertumbuhan kita juga di Q3 itu relatif kuat yaitu 5,15. Dalam hal ini lebih tinggi dari Q1 dan Q2. Sedangkan konsumsi pemerintah operasi APBN menyumbangkan 4,62%. Dan kalau kita lihat, ini berarti APBN kita memberikan dampak positif terhadap growth dibandingkan dengan kuartal kedua yang hanya 1,4%. Kuartal 1 pertumbuhan dari konsumsi pemerintah tinggi karena tahun ini kuartal 1 mungkin masih diingat untuk beberapa anggota Komisi 11, yaitu waktu itu front loading untuk mengantisipasi El Nino dan belanja di dalam rangka pemilu bulan Februari. Untuk ekspor kita lihat Q3 membaik yaitu di 9%, lebih tinggi dari Q2 yang 8,2. Meskipun demikian kita juga lihat growth dari import kita melonjak juga di 11,47. Ini di satu sisi menjelaskan kenapa manufacturing di sebelah kanan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, karena itu ekspor import itu biasanya punya korelasi sangat tinggi terhadap manufacturing sektor. Tapi di sisi lain kita harus berhati-hati terhadap neraca pembayaran kita, yaitu balance of trade dan current account. Untuk sisi produksi kita lihat manufaktur relatif pulih, pertanian mulai tumbuh kembali dan dengan adanya musim nanti panen kita harapkan growth dari pertanian akan recover dibandingkan situasi waktu El Nino. Pertambangan mulai tumbuh positif meskipun masih di level rendah yaitu 3,46. Konstruksi cukup bagus tumbuh di 7,48. Transportasi masih robust di 8,64% growth-nya. Dan jasa keuangan masih relatif baik di 5,49 meskipun relatif lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Untuk industri yang banyak kegiatannya oleh masyarakat seperti akomodasi dan makanan serta minuman juga tumbuhnya relatif sehat di 8,3. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat dari sisi
dekomposisi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa melihat bagaimana growth di 2024 ini yang relatif masih bisa robust dibandingkan even pertumbuhan tahun 2023. Kalau kita lihat konsumsi tumbuh di 49, tahun lalu kita tumbuh 4,8. Kemudian konsumsi pemerintah kita tumbuh cukup tinggi 7,5, tahun lalu 16,2. Kalau kita 2,9. Dan kemudian kita lihat untuk PMTB yaitu investment 4,5 itu masih setara dengan pertumbuhan tahun lalu. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya pertumbuhan tahun ini masih relatif comparable dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2023, artinya bertahan di sekitar 5%. Padahal growth ini sudah dihantam oleh interest rate yang meningkat sangat tinggi sejak tahun 2022. Kinerja manufaktur kita dalam hal ini tumbuh di 4,72. Kalau kita lihat dekomposisi dari manufaktur, ini karena sering dibahas di dalam media dan masyarakat. Bagaimana kinerja dari sektor manufaktur, slide selanjutnya. Kita lihat untuk industri makan minum itu tumbuh di 7,3. Yang tumbuh tinggi adalah yang biru tua, yaitu industri yang basisnya logam dasar. Ini ada hubungannya dengan hilirisasi, tumbuhnya double digit 12,4. Sedangkan industri elektronik tumbuh di 7,3. Jadi untuk industri-industri yang tadi berhubungan dengan hilirisasi pertumbuhannya masih sangat tinggi, dan untuk makan minum juga masih relatif tumbuh 5,8. Sektor-sektor yang padat karya yang selama ini juga menjadi sorotan terhadap beberapa penutupan pabrik. Kita lihat untuk industri TPT yaitu tekstil dan produk tekstil tumbuh 7,4%. Alas kaki yaitu yang biru itu di bawah 10,1% growth-nya, dan industri furniture masih tumbuh 6,8. Ini di Q3. Jadi beberapa industri yang even padat karya dilihat dari catatan Q3 relatif masih tumbuh cukup sehat atau cukup baik. Tentu kita tidak mendinai bahwa dalam realita ada beberapa masalah dari beberapa industri ini. Maka ini yang perlu untuk kita tangani. Tadi Pak Misbakun menyampaikan kita tidak boleh tersihir oleh angka. Meskipun angka ini sebetulnya juga menggambarkan ekonomi. Namun ini tidak selalu juga mencerminkan keseluruhan atau episode-episode tertentu di dalam perekonomian kita yang memang perlu untuk kita terus perhatikan agar kita juga tidak mengalami misleading dengan angka-angka besar atau angka makronya. Pertumbuhan ekonomi kita juga didukung untuk memperbaiki beberapa kinerja dari indikator pembangunan. Growth baik di manufaktur maupun sektor tadi menciptakan lapangan kerja, tambahan angkatan kerja di tahun 2024 ini adalah 4,79 juta orang. Dan penduduk Indonesia yang bekerja naik menjadi 144,6. Kalau penduduk yang bekerja naik dan ada tambahan angkatan kerja, berarti angka penganggurannya mengalami penurunan seperti yang terlihat di sebelah kanan. Unemployment sekarang di angka di bawah 5%, yaitu 4,91. Ini adalah angka tren yang cukup baik. Kalau kita lihat pasca pandemi, waktu itu unemployment-nya sempat melonjak di 7,07%, sekarang kita sudah turun di bawah 5%, artinya sudah di bawah pre-pandemi level. Pre-pandeminya itu di 5,23 tahun 2019. Ini adalah momentum yang harus kita jaga. Growth, creating job, itu penting karena pada akhirnya masyarakat bisa menikmati kue ekonomi yang naik melalui penciptaan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi kita juga mampu menurunkan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan. Growth kita terhadap kemiskinan turun sekarang di level 9,03%. Kalau kita lihat dibandingkan pre-pandemi di 9,41%, berarti telah terjadi perbaikan, kita telah kembali di bawah pre-pandemi level. Kalau dilihat dari jumlah orangnya memang kelihatan 25,22 karena dari tahun 2019 sampai 2024
terjadi pertumbuhan penduduk Indonesia. Tapi dari persentase kita mengalami penurunan dari tingkat kemiskinan. Rasio Gini kita yang menggambarkan rasio antara 40% bottom terhadap 20% yang top, ini 0,379, makin rendah berarti makin equal. Ini menurun dibandingkan situasi selama pandemi atau bahkan before pandemi. Jadi dari sisi Gini coefficient juga kita sudah membaik bahkan dibandingkan kondisi before atau sebelum pandemi. Untuk inflasi, kita lihat inflasi Indonesia relatif dalam posisi relatif stabil rendah. Ini baik. Beberapa pressure yang kemarin inflasi yang berasal dari volatile food juga sudah mulai mengalami stabilitas di dalam level yang relatif baik. Dengan terlihat volatile food yaitu yang kiri hijau, dulu pada bulan Januari, Februari waktu harga beras meningkat sangat tinggi, kita melihat inflasi melonjak. Sekarang dengan relatif stabil, maka kita lihat volatile food kontribusinya kepada inflasi hanya 0,89. Jauh lebih turun atau kecil dibandingkan situasi awal tahun ini, yang memang waktu itu terasa sekali pressure dari harga-harga pangan. Indonesia dengan inflasi 1,7%, banyak yang menanyakan kemarin sempat deflasi, tapi kalau kita lihat headline inflation dan terutama core inflation, jadi kalau kita lihat core inflation 1,77 itu, 1,71 itu headline-nya IHK, 2,21 adalah core inflation, itu adalah yang menggambarkan inflasi inti yang didorong oleh sisi permintaan. Jadi dalam hal ini growth dari permintaan, pertumbuhan dari permintaan masyarakat, apakah untuk konsumsi, untuk investasi, apakah untuk government spending, itu masih tumbuh 2,21. Itu relatif sehat. Sehingga kalau kita lihat dekomposisi inflasi ini, harga yang diatur pemerintah administered price 0,77, volatile food 0,89 dan core inflation di 2,21 menggambarkan bahwa stabilitas harga sekarang menggambarkan masih adanya keseimbangan antara sisi demand yang tumbuh dan respon supply-nya. Dibandingkan banyak negara lain, inflasi kita 1,7 itu comparable dengan banyak negara ini bagus karena berarti memberikan juga dampak terhadap ruang untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara yang masih struggle dengan inflasi relatif tinggi. Kalau negara-negara emerging seperti Argentina yang sedang krisis ekonominya nggak berhenti-berhenti, inflasinya sudah di 200%. Turki dalam hal ini bahkan inflasinya juga relatif stubborn pada level di atas 40%. Ibu Bapak sekalian, dengan adanya stability dan juga kinerja ekonomi yang relatif baik dan juga nanti performance fiskal yang masih terjaga, kita mampu menjaga stabilitas dari pasar keuangan yang terus mengalami tekanan karena dinamika global. Nilai tukar dalam hal ini dolar menguat seperti tadi saya sampaikan menyebabkan banyak negara mengalami depresiasi termasuk rupiah kita di 2,28. Namun ini depresiasi yang masih comparable dibandingkan banyak negara. Beberapa negara mengalami apresiasi seperti Malaysia dan UK. Mungkin Malaysia adalah mengalami respon sesudah mengalami depresiasi cukup dalam pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan Afrika Selatan. Yield surat berharga negara kita juga relatif baik terjaga, yang ungu untuk surat utang negara yang rupiah denominated, yang merah adalah US Treasury dollar denominated 10 tahun, jadi ini comparable tapi yang satu local currency, yang satu US base. Dan kita lihat Indonesia spread antara yield kita dengan US Treasury itu relatif very tight. Ini bagus karena kemudian menyebabkan Indonesia persepsinya risikonya dianggap relatif rendah. Dan kita lihat untuk capital flow, untuk masuknya SBN kita
itu mengalami kenaikan terutama sejak bulan Agustus, September, Oktober. Bulan November dengan adanya hasil kemarin pemilu di Amerika Serikat menimbulkan sentimen capital outflow di berbagai negara. Kalau kita lihat aliran modal asing secara bersih totalnya 268 triliun masuk ke Indonesia per 8 November. Untuk saham 33 triliun dan untuk SBN 35 triliun, selanjutnya SRBI yaitu Instrumen Bank Indonesia 200 triliun. Kami akan masuk kepada postur APBN yang kemudian nanti akan diteruskan oleh para wakil menteri. Jadi dengan kondisi ekonomi ini APBN di mana Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara bertanggung jawab untuk mengelola instrumen yang sangat penting yaitu